Ya, teman-teman, masih di tanggal 4 kita akan update lagi emiten punya teman-teman untuk updatean hari Jumat ya, tanggal 3 bulan 1 ya. Oke, teman-teman. Baik, yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Sembari teman-teman membaca yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia sampai saat ini. Baik yang telah memberikan like, komentar juga luar biasa, yang subscribe juga luar biasa. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman itu dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Nah, teman-teman yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan itu dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, kita update lagi teman-teman punya teman-teman ya. Mohon maaf ya apabila ada beberapa emiten yang belum saya bahas ya. Ada cuan teman-teman, ini cuan beberapa kali sama teman kita ditanyakan ya, cuan ini ya. Wah, cuan udah nyampe targetnya teman-teman, gimana dong ini? Target ke satu sudah tercapai juga, sudah tercapai teman, gimana dong? Target tercapai tanggal berapa? Hari ini, per hari ini berarti. Tanggal 3 ya. Ini sebagai nanti sejarah aja teman-teman, bahwa si ekor merah ataupun si gap itu sudah tercapai dengan baik teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya sudah tercapai. Nah, kita akan cari lagi apakah ada kemungkinan dia ke atas gitu ya. Nah, teman-teman sudah begini, gimana dikit lagi teman-teman nih. Harga 13.000 ya. 13.000-nya belum tercapai teman-teman ya. Nah, kalau dia koreksi teman-teman ya, kalau dia koreksi artinya bagus teman-teman ya. Kalau dia koreksi dulu, kita hapus-hapusin dulu ya. Ini yang pencapaiannya kita hapus-hapusin dulu. Nah, ini area-area untuk penurunannya, tapi mudah tidak diturunkan soalnya apa? Soalnya ini milik konglomerat teman-teman ya. Ini kalau dia turun ke angka 10 ribuan juga, jangan usah khawatir dia mau nembus PR-nya. Terus mau menembus ke angka sini juga sangat khawatir di 9.400. Kenapa? Di sini ada si ekor merah, di sini juga sama si ekor merah. Apakah akan ada lagi penembusannya di angka berapa nih? 13.000. Kita akan kita sebelum ke sana kita ini dulu update dulu untuk emiten itu, emiten lagi bandarnya ya. Nah, teman-teman perhatikan 2 hari ini ternyata bandar lokal ngebuang. Berarti kalau 2 hari ini dari tanggal 2 dong ya. Nah, dari tanggal 2 Januari untuk domestiknya MG, CC, PD, CD, HP juga ngebuang. Tetapi ingat teman-teman ya, yang ngambilnya broker bagus juga, YB, AZ ya, FS gitu ya, AI, LG ya. Artinya ini broker ini dibuang tapi diterima sama bandar-bandar yang baik teman-teman ya. Yang baik artinya yang sering jadi bandar juga gitu kan. Nah, ini karena sudah tercapai teman-teman, kita hilangkan dulu deh. Kita hilangkan dulu karena di sini ada gap dikit teman-teman ya. Nah, ini gap dikit adalah area penurunan ya. Kalau dia IC-nya turun dan jeblos ya, mungkin ke area 10.630-an, mungkin itu akan lebih baik lagi ya, biar nanti ke atasnya lebih enak lagi ya. Tapi si bandar lokal ngejual, foreign masuk teman-teman ya. Kita cek tanggal 2 dulu deh. Tanggal 2 kan pada pembuangan di bandar foreign nih. Si MG foreign belum ya, belum dirubah ya. Nah, si DP YUKK keluar, tapi ZP CCBK masuk sama BB. Ini BB sudah masuk lagi, keren. Tas tanggal 3-nya ternyata bandar foreign akumulasi lagi ya. Memaaf harga lagi, ada si AK, si BK, si CC, si BB. Nah, BB terus-terusan ngambil teman-teman ya. Jadi kalau kita gabungkan dari tanggal 2, ternyata BB sudah lumayan ngambil, terus ZP juga sudah ngambil banyak, sekitar 24 miliar, si AK 23 miliar, CC 20,2 miliar, BK ngambil 20 miliar, BB juga ngambil 12 miliar. Artinya walaupun dibuang tapi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Nah, kita akan cek lagi di sini. Nah, ternyata ini kenapa mereka istilahnya kenapa dibuang? Perhatikan teman-teman ya. Ini kan saya bilang ini adalah seorang bandar yang nguasain ini emiten ini gitu ya. Perhatikan nih.
Ini dikit lagi teman-teman ke harga puncaknya ya di 13.430-an. Ini adalah area puncaknya teman-teman ya. Habis dari sini mau kemana terserah bandar teman-teman. Nah teman-teman yang punya barang di bawah ya, saya sarankan ikutin MA10-nya. Selama si MA10-nya belum putus teman-teman, artinya masih terus ke atas, ikutin aja. Nanti ketika putar balik ya, baru si MA10 putar balik dan menembus MA20, mungkin itu perhatian untuk teman-teman segera melakukan take profit teman-teman ya. Jadi si cuan ini masih ada harapan ke angka 13.000 untuk menutup gapnya ya. Nah itulah kenapa gap itu menjadi tahan seorang bandar, karena dia punya yang namanya PR teman-teman ya. Nah mudah-mudahan sih ini habis 13.000 ataupun 13.360-an, lebih baik dia koreksi dulu sebentar, ataupun sekarang mau koreksi dulu silahkan gitu, mungkin bisa ke angka 10.540-an ya, mungkin disitulah tanda-tanda koreksinya. Jadi kalau mereka istilah ada penurunan gitu teman-teman, biarkan aja, karena kecenderungan seorang bandar itu akan mengangkat emiten setinggi-tingginya. Teman-teman yang nyangkut di 13.000 juga masih bisa kejemput untuk cuan ini ya. Malahan saya pikir sih dia akan memperoleh harga tertinggi baru di tahun ini ya, mudah-mudahan. Langsung ada Tekim. Karena kalau cuan itu kan milik Mr. Pepe. Nah untuk Tekim teman-teman, kita cek dulu untuk arah kenaikan dulu nih teman-teman. Ada yang 6.596, itu arah kenaikannya. Area penurunannya di angka 5.900-an, itu area penurunan. Di sini ada enggak? Di sini tidak ada, sini tidak ada teman-teman. Saya tidak melihat di sini ada arah kenaikan. Hanya di angka 6.590-an ya. Di area sini nih. Nah, di area si kepala merah. Ini seekor merah, artinya ini lagi dipermainkan dulu ya sama si bandar Tekimnya ini. Perhatikan area ini teman-teman, nah area sini ya. Nih ada juga area ini, area penurunan, harusnya diturunkan aja dulu sebentar. Ini si kepala kembar teman-teman, si kepala kembar lebih baik turunkan dulu, mungkin bisa ke area 5.880-an ya. Kita lihat Tekim kita lihat untuk posisi teman-teman, saya butuh untuk posisinya. Nah posisi Tekim itu cenderung dia dijual di harga tidak terlalu selama 10 tahun ya. Dia tidak lebih daripada harga setengahnya, dan dia tidak kurang daripada harga murahnya. Cenderung dia ditahan di angka 5.590-an ya. Ini area penurunannya. Nah ataupun kalau dia ke bawahnya lagi, dia bisa ke 4.053 teman-teman untuk Tekim ini ya. Nah jadi targetnya hanya ke angka paling tinggi itu ke angka 10 ribuan aja dulu teman-teman ya. Kalau perlu turunin aja targetnya, yang biasanya di 8.000 sini aja mungkin teman-teman. Nah di area sini aja nih, di 7 ribuan mungkin bisa teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin yang lebih santai ya sedikitnya ya. Tapi saya menarikkan ke angka 8.250, ini adalah target kenaikan saya yang saya buat teman-teman ya. Apakah belum sama ya, biarin aja teman-teman ya. Karena memang kemauan dari seorang bandar foreign itu lagi ngejual dulu. Perhatikan ya, dari sini dia ngambil kan, beberapa hari dia ngambil, ngebreak teman, dia udah ngejualan lagi. Terus dia juga si bandar lokal juga sama, dia terus ngebuang, ikutan ngebreak, tapi dia harus ngebuang. Perhatikan penurunannya berapa persen dari harga tertingginya ke area sini. Nah ke area sini yang terendah sekitar 18 sampai 20% lah ya. Nah ini juga nanti teman-teman ukur aja berapa sih penurunannya gitu. Nah dari sini aja teman-teman ya, bisa diperkirakan bisa ke angka berapa ini ya. Nah kita ukur dulu teman-teman ya, mudah-mudahan sesuai dengan kenyataannya ya. Nah bisa ke angka 5.200-an teman-teman ya untuk area penurunan, karena ini si bandar lokal dan foreign cenderung ngejual terus ya. Nah kita akan tarik ke sini. Nah, ini kan sudah tercapai penurunannya teman yang di sini ya. Kita akan tarik lagi ke arah sini, siapa tahu ada. Nah di sini ada teman-teman yang namanya supportnya teman-teman ya, nih supportnya nih ya. Kita harus jaga-jaga, jadi kita tahu teman-teman, kita harus kasih garis. Kenapa? Biar nanti ke teman-teman itu mau ke arah sini, sudah antisipasi ya teman-teman ya. Nah bisa turun ke area 5.700 teman-teman. Di sini ada si ekor merah ya, si ekor merahnya lumayan teman-teman ya, di 5.700-nya untuk Tekim ini. Nah mudah-mudahan seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan, dia turun ke arah situ ya, 5.700-nya.
karena saat ini si bandar lokal ataupun brand lagi jualan dulu. Ini udah gap itu teman-teman, gap yang harus ketembus ya. Suatu saat gap itu ketembus loh teman-teman ya. Kita gedein dikit, sini ada celah nggak sih? Sini nggak ada celah ya, sini doang celahnya. Juga tidak ada celah, cenderung aman. Ya bagus teman-teman ya, area sininya nih dari mulai area 7 ribuan ke angka 5.900 itu cenderung dia bagus teman-teman untuk istilahnya penurunan. Malahan sekarang juga si kepala merah juga ditandain dia cenderung mau ke bawah. Soalnya karena apa? Soalnya si bandar foreign juga lagi jualan. Per hari ini memang ada si bandar lokal dia ngebeli, teman-teman perhatikan ya, si bandar lokal ngebeli nih ya sekitar 1.000 lotan ya. Kita cek bandar lokal siapa yang masuk ya. Ada si OD. Nah kebanyakan teman kita, makanya mungkin ya daripada kapan lagi gitu istilahnya si bandar bisa ngebuang, ada yang nerimanya, makanya dibuang lah sama si bandarnya. Makanya terlihat jelas bahwa si bandar foreign itu langsung jualan dan juga jualan. Ya mudah-mudahan sih setelah ada pertanda dari bandar lokal ngambil ya, mungkin si OD atau enggak si AZ atau enggak si YP juga ada di dalamnya biasanya teman-teman ya. Ini kalau di sini kan si OD yang terjelas yang paling banyak 3,6 ribu lot ya. Nah mudah-mudahan si OD ini bisa mempertahankan. Kalau bisa dia turun dulu ke bawah ya 5.900 biar apa? Biar menutup gapnya. Dan sini ada PR-nya yang sedikit lagi di 5.700 atau di supportnya ya. Ini supportnya 5.710-an teman-teman ya. Oke, untuk tekim seperti itu ya. Jadi hati-hati ini, walaupun sudah MA10-nya sudah mulai menembus tapi belum berada di bawah candle ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk tekim ya. Jadi masih ada pembuangan daripada bandar lokalnya. Kadang-kadang ini suka memberikan harapan teman-teman, tekim net mau naik ternyata enggak gitu kan. Nah sebetulnya teman-teman, seorang bandar mempertanyakan psikologis kita teman-teman ya. Mungkin tekim udah dibingung harga wajar, udah dihitung belum ya? Kita hitung harga wajar deh nanti deh untuk tekim ya. Kita tulis di, kita watchlist dulu ya tekim ya. Nah mudah-mudahan si tekim ini bisa dihitung harga wajar secepatnya. Oke, kita lanjut untuk agro ya. Agro nih, agro. Bank Raya Indonesia. Bank Raya apa Indonesia kan? Benar. Agro mana nih? Bank Raya Indonesia, betul. Kita gedein dikit. Nah oke, target udah, harga wajar ini kok batu kater 2 ya 2.500 ya. Harga bandar teman-teman, ini sudah ketahuan harga bandar nih. Ini target yang saya targetkan belum tercapai juga teman-teman ya. Di angka berapa nih? Oh udah ya. Kita hapus dulu deh. Ya, yang satu sudah kehapus. Yang satu belum, nih dia menunjukkan akan penurunan lagi ya. Nah, ini ada si kepala kembar teman-teman, artinya mau ke bawah dan sudah ke bawah. Nah, mungkin dia ke angka 2005 perak ya, mungkin akan ke bawah di situ ya si agro ini ya. Tanda-tanda kan sudah ada target di 29300 lah, harga sekitar 300-an. Nah sini ada support di angka 204 sama di angka 200-an teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke situ dulu biar menembus PR-nya lebih dalam lagi ya. MA10 memang sudah di bawah karena cuma ini cenderung datar, belum menuju ke atas ya. Nah kalau dia cenderung ditahan di MA10-nya teman-teman ya, terus dia menuju ke atas, kemungkinan akan di up. Karena apa? Si bandar lokal sudah mulai ngambil. Bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Tanggal 23 Desember. Perhatikan tanggal 23 Desembernya si bandar lokal ngambil. Ada OD lagi yang ngambil ya. Tadi si Tekim si OD lagi ya. Si PP ngambil, si BQ ngambil, CC ngambil, YP ngambil. Ini broker bandar semua teman-teman ya. Terdeteksi sebagai bandar semua. Artinya kecenderungan di up-nya ada teman-teman. Mungkin yang terdekatnya bisa ke angka 242 dulu ya. Target utama ada 299 atau enggak 300-an teman-teman. 300 ini 300. Nah, 300-an teman-teman, pas 300 pas. Kalau yang terdekatnya di 290 bila 10 tik doang teman-teman. Oke, teman-teman, Smart Money juga sudah mulai masuk banyak. Bandar foreign juga sudah mulai masuk dikit nih. Bandar foreign masuk per hari kemarin tanggal 3 ya. Nah, foreign sudah mulai masuk. Ada AK 2,3 ribu ya, sedikit ya. Si AK tapi jualan, artinya si AK mungkin aduh ini katanya tidak masuk logika deh, kita jualan dulu. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini cenderung MA10 terusan di bawah candle, cuman tidak mau up ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sih bisa teman-teman ya. Mudah-mudahan sekarang bisa. Mungkin terdekatnya bisa di 244 lah teman-teman.
Kalau kita lihat dari harga tertinggi saat penurunan berapa persen? Oh pas teman-teman ya, udah di up ya, udah di up ya, 30%-nya sudah di up, yang mungkin cenderung mudah-mudahan si bandar lokal ngambil lagi ya, bisa mungkin nutup dulu lah ke 244 ya. Cuman walaupun ke 244, perhatikan di angka penurunannya ya. Nah, kalau di angka penurunannya di 202 ya, artinya dia mau ke bawah dulu, dan itu bagus untuk menutup PR-nya ya. Kita lihat agro. Agro dulu saya suka apa namanya, swing sebentar teman-teman di sini si agro itu waktu Covid ya. Nah, waktu saya pernah teman masuk nah teman-teman ada area berapa nih ya, di 80 teman-teman, dia bisa ke 80, soalnya waktu di puncak juga di 965 ke 8. Nah, ini waktu apa namanya, waktu Covid ya, bank-bank digital luar biasa peningkatannya, sekarang sudah dinormalkan kembali ya, bisa jadi dia bisa dinormalkan kembali ke angka 96 teman-teman, kan ke 80 lah ya, ini bisa ke arah sini teman-teman ya. Makanya kita tunggu ini kejebol nggak di 200 nya. Kalau di 200 nya kejebol, biasa dia bisa di bawah ke 70-80. Nah kalau 70-80 udah di situ, udah area terbawahnya teman-teman, bisa teman-teman ambil gitu ya, karena kecenderungan downtrendnya betul-betul downtrend teman-teman, perhatikan ya downtrend ya. Jadi hanya untuk menaikkan kenaikan sementara aja, untuk mencegah tidak terjadi UMA ya dari bursa. Lanjut, ada Lopi. Bid dan offernya ribuan ya, coba lihat deh, bid dan offernya ribuan ya. Bid dan offernya ribuan, mana ini belum keluar. Nah ini akselerasi teman-teman ya, bukan akselerasi ya, akselerasi nih. Kalau bid dan offer ribuan berarti banyak yang mau teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada yang nahan gitu kan. Ternyata pertahanan ini dikuasain sama 200 frekuensi 200 orang, 200 pasangan teman-teman. Dan satu orang bisa masang beberapa sampai berapa istilah kemauan dia lah, istilahnya beberapa pun gitu ya. Ada 200 pasang yang masang di angka ini. Ya mungkin banyak yang mau ya, akhirnya waktu kemarin 3 hari ini dibuang sama bandar lokal ya. Di sini akselerasi ini si Lopi ini cenderung diambil sama bandar lokal ya penguasaannya. Perhatikan si Lopi ini ternyata dibuang terus sama bandar lokalnya. Berarti ini ada yang nguasain di luar daripada bandar lokal teman-teman ya. Nah bandar lokal sudah mulai ngambil lagi sedikit ya. Kita balik lagi teman-teman, karena ditanyakin bid and offernya ya. Nah kalau kita domestikan teman-teman ya, kita tanggal 3 dulu nih. Ternyata banyak teman-teman kita yang ngejual bagus teman-teman ya. Kadang-kadang harus begitu teman-teman, harus dibuang dulu ya. Kenapa? Karena sudah lumayan tinggi kan. Dari mulai harga bawah teman-teman, harga bawah sampai sini aja udah berapa nih? Udah sekitar 190% teman-teman ya. Nah teman-teman yang punya harga bawah mungkin teman-teman ketika di sini juga sudah ada yang apa namanya, ada yang take profit, mungkin ada yang ngambil lagi, mungkin ya area-area sini ada yang ngambil lagi gitu ya. Nah ini kan target ke satu sudah terpenuhi teman punya saya nih ya, target ke satu sudah terpenuhi, kita hapus ya, sudah tercapai. Ini target kenaikan yang ini yang biasa sudah terpenuhi. Nah ini juga tinggal sedikit lagi target saya teman-teman ya, ini target ke satunya nih sudah mau terpenuhi ya. Ini target kedua di angka 55 teman-teman ya. Nah untuk Lopi ini perhatikan teman-teman ya, dia emang sekarang kan akselerasi lagi lumayan lagi lumayan banyak yang terus nanjak gitu ya teman-teman ya. Nah sementara ini ketika si bandar lokal ngambil mungkin si RG ya, tapi di bagian daripada RG ini ada sebagian yang bukan dari golongan bandar RG teman-teman ya, karena tanggal 3 Januari. Nah di sini terdeteksi cuma 516 teman-teman ya. Nah di sini cuman si RG ini ternyata masuk ke dalam barisan daripada bandar luar ya, ada sebagian ya bandar luar teman-teman ya untuk si RG. Karena ini terlihat jelas sini bandar itu jualan teman-teman ya, sini bandar lokalnya jualan ya. Ada YPSQ mungkin itu sebagai bandar. Nah kabar baiknya apa teman-teman, perhatikan di sini Smart Money sudah mulai ngambil. Nah lebih baik sih teman-teman, kalau menurut saya sih ini udah, kalau teman-teman yang baru ngambil ya silahkan aja gitu kan,
untuk ngambil gitu, bisa jadi ke angka 50 gitu, lumayan ke 56 lah gitu ya. Targetnya selanjutnya ada di angka 66. Cuman kalau yang dari bawah silahkan aja ikutin MA10 nya teman-teman. MA10 nya kan sini selama ini kan masih terus teman, walaupun sini dead cross, pernah dead cross sekali di sini nih, cuman dia melanjutkan kenaikan lagi ya. Cenderung waktu dead cross ini ditahan sama si bandarnya, perhatikan ya, sebenarnya nahan dikit. Nanti kemarin itu berhasil jualan. Nah, bandar lokal juga berhasil nambahin dari tanggal 2 deh, kita lihat tanggal 2 nih. Ada siapa ya, ada si MG itu ya, ada RG ya. Ternyata kalau digabungin itu mereka itu banyak, kapan aja ngambil sedikit cuma 500, tapi kalau digabungin ternyata si MG banyak. Nah, si MG biasanya kalau sudah ngambil suka jualan teman-teman ya, suka jual. Mudah-mudahan bisa angka ke 50 ya, ke 50 nya mungkin target selanjutnya, terus bisa ke 67. Ikutin aja MA10 nya ya, karena target kenaikannya yang di sini juga sudah tercapai. Ini juga sudah tinggal dikit lagi lah tercapai teman-teman untuk lopi ini ya. Tapi dari saya sih kecenderungan naik, bisa aja naik teman-teman ya, karena kata teman-teman sih kalau yang di bawah santai aja. Yang baru ngambil ini yang bahaya itu teman-teman ya, karena kalau nyangkut bisa di 49 gitu kan, nyangkut 49 terus di bawah lagi panik lagi. Ketika panik itu teman-teman mungkin merasakan waduh nyangkut, nah jadi waduh nyangkut gitu kan. Tapi teman-teman smart money sudah mulai ngambil terus teman-teman, artinya ini mau diperdagangkan di harga atas. Mungkin ya besok kalau ada kenaikan bisa ke 55 atau enggak biasanya ya nggak jauh-jauh ke situlah teman-teman ya. Target saya 55 teman-teman, 50 sama 55 lah gitu ya. Oke, untuk lopi seperti itu ya. Yang dari bawah pertahankan aja, MA10 juga belum istilahnya belum mentok ke bawah, masih bisa ke atas. Dan cenderung yang ngambil, walaupun isinya bandar lokal kemarin jualan, ternyata bandar lokal ngambil lagi, dan terdeteksi sini si MG, CC, RG sama CP. Cenderung bandar-bandar retailnya sudah jualan teman-teman ya untuk si lopi ini. Dan smart money juga sudah mulai masuk ya, artinya bagus teman-teman ya. Ya kalau ada penurunan teman-teman ya perhatikan aja, mungkin area sini ya, di area 31 nya nih, ini area penurunan, ini juga sama nih area penurunan teman-teman, di angka 34 itu area penurunan semua tuh nih. Area 34 itu penurunan. Sini aja deh yang terdekatnya dulu di sini nih. Yang 38 atau enggak di gapnya ya di sini nih. Ini gap teman-teman ya. 37 juga gap itu teman untuk area penurunannya. Oke, lopi seperti itu ya. Terus ada cocok. Koko apa cocok? Nah, ini lagi turun terus teman-teman ya. Kita cek untuk cocok ini. Kan udah turun dalam ya. Saya cenderung kalau yang turun dalam begini teman-teman perhatikan aja ya. Kenapa? Karena kecenderungan naiknya ada. Nah, ini adalah cocok itu salah satu emiten yang di up, diperjualbelikan di bawah dan diserahkan kepada mekanisme pasar. Artinya ini harus nunggu LK-nya teman-teman ya. Dari 2019 ya, harus nunggu LK-nya. Kalau LK-nya baik biasanya suka di up lagi teman-teman. Jadi nanti kalau ada bandar itu biasanya kalau ada bandar ya perhatikan kalau diangkat up ke atas, di up itu ke atas. Kalau sudah mulai di up terus turun, terus di up aja beberapa bulan dia sideways cenderung turun, tapi di up lagi sampai ke harga tertingginya fix itu ada bandar, lebih baik teman-teman ngambil di bawah. Tapi kalau ini belum tentu teman-teman ada bandarnya. Kenapa? Karena baru diturunkan aja. Belum ada mekanisme untuk bandar ini mau nggak ngediamin ini gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya untuk si cocok ini ya. Ini sementara ini lagi downtrend terus, biarkan aja teman-teman, downtrend biarkan aja. Ini harga wajarnya negatif teman, perhatikan harga wajarnya PR ratio nya kan negatif nih, artinya ini secara EPS sudah tidak ada negatif ya. Jadi ini secara secara LK ataupun fundamental ya ini kurang baik teman-teman ya, kurang baik karena si EPS nya sudah tidak cenderung negatif. Tapi walaupun demikian ternyata bandar sudah ngasih tanda-tanda akan kenaikan ya. Nah ini cenderung nanti tunggu aja LK nya, kalau bagus biasanya suka di up teman-teman ya. Tanda-tanda akan ya bagaimana ada akumulasi. Sementara ini belum ada akumulasi daripada bandarnya, cenderung dia ngebuang ya. Nih cenderung ngebuang, dan saya tidak punya tahanan di sebelah kirinya. Jadi ini biarkan dikembalikan lagi ke mekanisme seorang bandar teman-teman ya. Kemarin waktu di sini kan opennya di bawah ya. Open atas terus ditarik, terus di bawah tarik kan ke bawah lagi. Lihat perhatikan MA10-nya teman-teman. MA10 semakin ke bawah, tapi tanda-tanda kenaikan ini sudah dilihatin, perhatikan nih. Nah ini tunggulah kejutannya teman, bisa ke 83 ataupun ke angka 86 teman-teman ya.
untuk kejutannya, karena secara LK belum memenuhi syarat sebagai dia pemenuhan kebutuhan untuk EPS-nya gitu. EPS-nya kebutuhannya belum tersampaikan untuk dia mendapatkan positif ya kuartal 2. Kita lihat akan kuartal 3-nya deh ya. Kita akan lihat dulu untuk cocok ini berapa sih harga wajar untuk cocok ini ketika kuartal 3-nya. Nanti aja kita lihat ya, sekarang secara TA aja sama isiannya aja. Bandar Poren juga demikian teman-teman. Bandar Poren semenjak dia ngambil ternyata tidak jadi ngambil di up, hanya dia jualan di harga sini malah si Bandar Poren juga ya. Jadi kita akan lihat aja, hati-hati jangan sampai teman-teman ngambil dulu karena posisi MA10 masih berada di atas candle. Oke, cocok seperti itu. Ada Zebra ya, JBRA nih, Zebra. Zebra garis penurunannya sudah digariskan di 49 teman-teman. 49 apa 50 sini? 50 kali ya. Nah 50 teman-teman. Masa 49 50 kali ya. 50. Jadi biarkan aja dia ke 50 dulu untuk menembus PR-nya. Sudah tersentuh sama shadow, cuma saya bilang jangan shadow lah. Udah polin aja ke 50 teman-teman ya. Kenapa? Biar dia merasakan PR-nya harus dikerjain gitu kan. Perhatikan daripada bandarnya teman-teman, bandar Poren, bandar lokal dulu deh. Bandar lokal ngambil 2 hari, ngebuang 1 hari, ngambil 1 hari, ngebuang 1 hari, masih ada sisa 1 hari. Kita cek 24 Desember. Jadi sudah mulai masuk nih si bandar lokalnya tanggal 24 Desember. Ya, ada si domestik, ada LS bagus, OD bagus, YB bagus, KI bagus. Teman-teman kita sudah spekulasi beli ya. Nah, kalau dari MA sih ini masih dalam penurunan teman-teman ya, tapi kadang-kadang suka ada kejutan, maka nikmatinlah nanti kejutannya itu. Tandanya apa? Smart money biasa teman-teman. Nah, smart money sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk, cuman kemarin gagal dimerahkan. Yang mudah-mudahan dengan smart money masuk kembali mungkin bisa diapeng. Bisa mungkin ke arah sinilah teman-teman ya. Jangan jauh-jauh teman-teman, kesini aja nih ke angka 73-an ya. Mungkin bisa ke arah situ untuk kenaikannya, ataupun kenaikan sedikit ya, mungkin bisa ke arah nih teman-teman, ada nih ada kenaikan sedikit di angka 64 teman-teman ya. Nah 64 65 lah, 66 antara situ ya. Oke teman-teman, jadi cenderung walaupun saya dua lagi menuju ke bawah, perhatikan lebih baik ke 50 kan dulu, itu akan lebih baik. Bandar Poren juga sudah mulai ngambil, perhatikan Bandar Poren sudah mulai ngambil beberapa hari, tanggal 27-nya Bandar Poren sudah mulai ngambil. Kita lihat untuk Poren siapa yang ngambil. Ada AK 2 juta 100, sedikit amat si AK ngambil. Udah gitu jualan lagi. Tidak serius teman-teman, si AK tidak serius ya. Kita nunggu CC aja lah untuk Zebra ini ya. Ini harga wajarnya sudah dilihatkan bahwa ini harga wajarnya kurang baik ya. Ini masih negatif teman-teman untuk EPS-nya. Ini secara LK kurang baik. Secara fundamental juga kurang baik ya, wajar kalau dia ke 50 karena lagi diserahkan kepada market, artinya market belum bisa mendukung untuk di up karena si bandarnya nggak mau teman-teman ya. Kalau istilahnya kalau LK-nya bagus aja, tapi kecenderungan dia di 50 teman-teman nih, 50 ya. Artinya kita tinggal nunggu bandarnya aja. Bandar seperti biasa, dia pasti pingin ngambil di bawah, jual di atas. Oke, bandar ngambil di bawah, jual di atas. Siapa yang beli? Teman-teman kita yang beli ya. Oke. Jadi ini lagi nunggu bandar jualan secara sepuas-puasnya. Mungkin nanti agak di 50 kan, karena kembali lagi ke harga dasarnya di 50 karena kecenderungan Zebra ini di 50 ya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kita akan nunggu di bandar lagi ngambil lagi. Karena kecenderungan di Zebra ini adalah bandar yang menguasain ya. Kenapa dia cenderung menurunkan nama? Karena biasanya peminatnya yang sedikit teman-teman, peminatnya sedikit untuk ngambil ya, cenderung lama gitu teman-teman ya. Ataupun istilah ketika ngebuang dia tidak ada lagi yang nerima ya, akhirnya udah ngebuangin sedikit nanti mungkin setelah harga yang di bawah banget mungkin dia akan di up ya. Karena kecenderungan di angka 50-nya ada untuk Zebra ini ya. Perhatikan itu. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngambil perhatikan ini teman-teman ya. Kalau sudah begini artinya ini bandar yang nguasain ya. Sudah di 50 di up sampai ke harga berapa nih?
900 gitu kan. LK tidak mungkin gitu teman-teman, LK punya harga wajarnya gitu kan. Kalau ini sudah harga bandar terserah bandar, bukan harga keberapapun. Orang yang ngangkat saya gitu kan. Kenapa saya rugi? Ya kenapa saya beli dia di atas gitu, nggak di bawah. Seperti itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya yang bisa saya gambarkan. Tapi kecenderungan si bandar lokal sudah mulai ngambil, Foreign sudah mulai ngambil walaupun sedikit-sedikit. Kecenderungan ke 50-nya ada karena sudah dikasih tanda sama dia jamaah seekor hijau teman-teman ya. Satu lagi deh, YRG ya. Karena kalau jam segini teman-teman saya terbatas waktunya ya. Nanti mungkin habis ini baru kita akan bahas agak panjangan dikit ya. YRG kapan katanya di up? Aduh teman-teman, kalau nanyain kapan di up, saya bukan bandar teman-teman. Jadi ini saya bilang saya tidak akan menjadi dukun, tidak akan menjadi cenayang, besok naik besok turun, tidak. Tapi saya akan menunjukkan kepada teman-teman, ini loh arah kenaikannya, ini loh arah penurunannya. Nah nanti teman-teman bisa mengukur kalau naik berapa persen, kalau turun berapa persen. Risikonya kalau kita tahu arah penurunannya teman-teman, nanti teman-teman jadi tahu, oh penurunannya segini, saya resikonya tinggal 10%. Saya berani deh 10%, nanti saya akan average. Tapi saya belum berani nih, soalnya saya hobi cut loss gitu kan. Saya karena kecenderungan pakai planning cut loss. Contohnya saya beraninya cut loss di angka 5%. Nah teman-teman bisa menggunakan istilahnya strategi itu. Oh ini tinggal 5% lagi, kalau jeblos 5% tidak ada up, udah saya buang aja lah kita, seperti itu. Jadi teman-teman, saya itu paling bisa menunjukkan ke arah mana dan titik di mana arah kenaikannya teman-teman, bukan besok naik atau tidak ya. Saya malah cenderung besok naik atau tidak saya tidak akan memperdulikan ya. Saya tidak akan mendahului Tuhan teman-teman. Saya tidak akan mendahului Tuhan dan tidak akan mendahului bandar, biarin aja bandar yang naikin gitu kan. Kita kecenderungannya hanya memperlihatkan kepada teman-teman, loh ini tanda kenaikannya ke arah mana, tanda penurunan ke arah mana aja. Teman-teman bisa melakukan namanya strategi teman-teman ya. Strateginya seperti apa gitu, jangan sampai teman-teman masuk ke pasar asal masuk aja, tidak punya strategi. Nah seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi jangan besok naik atau tidak teman-teman, biarkan aja lah, yang nentuin naik mah bandarnya aja. Oke teman-teman, ini tuh arah kenaikannya kan sudah dikasih tanda kan sama sini arah kenaikannya ya. Yang saya gariskan nih, si kepala merah tersentuh kan, hapus kan, harusnya dihapuskan, udah tersentuh dan saya hapus. Kenapa? Karena sudah ketemu sama body. Nah ini ada area penurunan lagi di 77 teman-teman ya, biarkan aja karena belum tersentuh. Sekarang candle 3 MA10 sudah mulai di bawah candle ya, perhatikan. Si MA10-nya lagi menghadap mana? Ternyata menghadap lurus. Biarkan aja dulu untuk konfirmasi teman-teman ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan lagi? Ada di 95 teman-teman nih, 95, terus di angka berapa? 98, di angka 100. Malahan target saya itu di 154 untuk kenaikan si YRG ini ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Hati-hati, ada di angka 73 itu adalah area penurunan juga ya. Teman-teman harus melakukan strategi seperti apa. Teman-teman kalau yang nyangkut mungkin di area-area di bawah 100 atau 115 mungkin bisa kejemput walaupun sudah tidak punya dana lagi gitu kan, karena kecenderungan si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi. Perhatikan si bandar foreign sudah mulai akumulasi lagi. Perhatikan bandar foreign akumulasi jauhnya lebih banyak kan. Nah kita ukur aja. Oke lah, di sini habis gitu teman-teman. Oke, di sini habis. Kita ukur dari sini dari tanggal 16 Desember. Kita lihat 16 Desember. Yang di sini 16 Desember ya. Kita lihat dulu siapa yang ngambil untuk foreignnya 16. Nah, 16 Desember kita lihat ya, untuk foreign ada CC tuh kan bagus teman-teman, yang ngambil 2,7 miliar si CC. Apakah CC jualan? Ya harus jualan. Kenapa? Karena butuh duit gitu kan. Nah, ini kenapa mereka beli? Akan jualan gitu. Jangan sampai ini beli terus bagus nih, enggak teman-teman, mereka harus jual beli biar kelihatan seninya ada di di lukisan makernya, ada seni turun, ada seni naik, ada seni sideways. Nah disitulah kita berlatih untuk menentukan arah gitu. Jadi jangan sampai besok naik enggak, wow saya bukan Tuhan teman-teman ya, tapi arah kenaikannya sudah terlihat gitu. Oke. Jadi kalau investasi di bawah santai teman-teman, jangan sampai di bawah ribet, udah merah mumet lagi kan, makin mumet atau teman-teman.
Akhirnya ya udah kapok di bursa. Padahal kalau teman-teman kapok di bursa, satu keluar itu teman-teman, tapi 100 orang datang lagi teman-teman ya, menghentikan teman-teman. Karena akan diseleksi alam sama teman, siapa yang suka, siapa yang pomo aja, dan siapa yang ikut-ikutan. Nah, kalau yang istilahnya yang mau belajar pasti bertahan di bursa. Kenapa? Ini adalah ladang tambang emas teman-teman. Ladang tambang istilahnya teman-teman bisa bager banget gitu kan ketika di bursa, boncos banget gitu ketika di bursa. Kenapa? Karena di sini adalah lahan untuk mencari keuntungan yang lebih teman-teman ya. Kita jual beli aja, kita seperti jual beli aja lah teman-teman ya. Nah, kita tinggal cari aja emiten-emiten yang baik. Makanya bagi pemula ya gunakanlah emiten-emiten yang baik gitu teman-teman ya. Jadi tanggal 16 Desember itu ternyata si Cece udah ngambil lagi ya 2,7 miliar teman-teman. Jadi ini ada pembelian lagi gitu kan. Nah dia biasanya kalau Cece jualannya biasanya nih, biasa itu ngambil di bawah jual di atas. Nah itu bagusnya Cece seperti itu ya. Ada kemampuan untuk memaaf harga. Perhatikan, Cece sudah jualan kan, dia beli di bawah jual di atas kan. Perhatikan nih ketika Poren ngambil tuh ya, ngambil area sini kan, di sini gua ngambil, tapi dia jualan di atas bagus. Cuman si Cece sudah ngejual 21.000 tapi masih ada sisa. Tah yang ngambil si BK sekarang 582 ya. Si BK ngambil enggak? Yang ngambil dia jualan 4,8, jual 4,2, berarti ada sisa barang teman-teman ya. Oke, jadi kemampuan untuk YRG bisa agak ke angka ada 94 dulu teman-teman ya. Tapi si bandar lokal lagi jualan. Nah itu permasalahannya, di up sama bandar Poren juga. Kalau si bandar lokal tidak ikut-ikutan memaaf harga ya cenderung patut jangiyah gitu kan, akan cenderung susah naik. Tapi kalau si bandar lokal sama si Poren cenderung kerjasama, maka akan terlibat persekongkolan yang baik. Perhatikan di sini ketika bandar lokal, bandar Poren ngambil, sama-sama memaaf harga dan beng ke atas. Mereka jualan di atas. Kalau sekarang belum ada kerjasama yang baik teman-teman ya, baru si Porennya ada yang punya kerjasama yang baik ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Si bandar lokal cenderung ngebuang dan bandar Poren cenderung ngambil, walaupun ada pembuangannya sedikit. Mungkin target kenaikan akan ke 95 dulu ya. Target utama 154 saya juga teman-teman untuk YRG ini. Oke teman-teman, smart money juga sudah mulai masuk dan bagus ya, tapi belum ada yang tertinggi. Ini kita akan nyari yang tertinggi teman-teman smart money-nya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan membantu trading teman-teman ya dalam berinvestasi juga ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten-emiten berikutnya.